Shalom jemaat yang dikasihi dalam Kristus, kita masih melakukan ibadah secara online karena tingkat penyebaran virus COVID-19 masih cukup tinggi. Kita berdoa agar persiapan dan rencana mengadakan ibadah onsite pada waktu-waktu mendatang dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati ibadah kita bersama keluarga di rumah masing-masing. Mazmur 67 ayat 4-6. Firman Tuhan menyerukan kepada bangsa-bangsa supaya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mencintai kita, mencintai segala bangsa, menyinari kita dengan kasih-Nya, memberkati dan memelihara kita siang dan malam, serta menunjukkan kemurahan-Nya yang berlimpah kepada setiap orang. Seruan untuk bersyukur kepada Tuhan tentu ditujukan kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Sangkrah, agar kita juga mau bersyukur kepada Tuhan yang ditunjukkan salah satunya melalui kesetiaan beribadah dan ketaatan kita kepada Tuhan. Marilah kita berhimpun beribadah kepada Tuhan dengan datang menyatakan syukur, menyerukan dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kita. Betapa kita tidak bersyukur karena air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung terhenti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang cerah, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada jaya, jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ibadah ini terjadi dan dikuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin.
Damai Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Kristus, dan selamat beribadah. Wujud cinta Tuhan dinyatakan dalam penghiburannya kepada bangsa-bangsa asing yang bukan umat Allah, yaitu dengan janjinya membawa mereka ke gunungnya yang kudus dan memberi kesukaan kepada mereka di rumah doanya. Hal itu tercantum di dalam Yesaya pasal 56 ayat 3, 6, 7, dan 8. Wujud cinta Tuhan yang lain dapat disaksikan di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia, yaitu dengan menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Wujud cinta Tuhan dapat juga dilihat dalam kehidupan kita, gerejanya, yaitu melalui penyertaan dan pemeliharaannya kepada kita. Kita dapat melihat bahwa Tuhan menerima dan mengasihi segala bangsa, setiap orang. Oleh karena itu, tema yang ingin kita hayati saat ini adalah Tuhan segala bangsa menerima dan mengasihi setiap orang. Namun, marilah saudaraku, kita memeriksa diri serta berterus terang di hadapan Tuhan. Sebab barangkali kita telah berlaku diskriminatif atau salah paham terhadap kasih Tuhan, baik kepada kita maupun kepada orang lain. Kita bersehati berdoa. Tuhan, dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat kepadamu, kami memohon pengampunan-Mu. Jikalau di waktu lalu kami telah berprasangka buruk kepada Tuhan, kami berlaku seolah Tuhan hanya sayang kepada kami dan tidak sayang kepada orang lain. Atau sebaliknya, kami berpikir bahwa Tuhan hanya sayang kepada orang lain dan tidak sayang kepada kami. Hal tersebut membuat kami melakukan perbuatan-perbuatan buruk kepada Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu, kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama menyambut berita anugerah. Firman Tuhan akan saya bacakan dari surat Roma pasal 11 ayat 29 sampai dengan 32. Berita anugerah dari surat Roma pasal 11 ayat 29 sampai 32. Firman Tuhan bersabda demikian. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Indonesia kebanggaan
Mari kita masuk dalam doa pelayanan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur. Besok seluruh bangsa Indonesia akan merayakan hari sukacita kemerdekaan yang Engkau sudah karuniakan 75 tahun. Kami tidak lagi dijajah oleh bangsa-bangsa asing, tetapi kami boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Bangsa Indonesia, sesuai dengan kerinduan bangsa Indonesia. Dan kami sebagai gereja Tuhan ada di dalamnya, ikut ambil bagian di dalam pertumbuhan perkembangan bangsa yang kami cintai dan yang Engkau kasihi ini. Namun seringkali kami juga tidak tahu apa yang harus kami perbuat sebagai gereja yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau berfirman kepada kami, supaya melalui firman Tuhan, pertumbuhan gereja Tuhan, pertumbuhan masyarakat Indonesia boleh semakin nyata. Kehadiran gerejamu boleh semakin menampakkan wujud kerajaan Allah yang menyatakan kasih kepada setiap orang, yang menyatakan kasih kepada segala suku bangsa. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman seturut kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 56, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan bersabda demikian. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan yang tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunung-gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya.
Merdeka. Inilah gaung yang sejak awal Agustus sudah kita dengar. Gaung kebanggaan, kesukacitaan seluruh masyarakat Indonesia. Bendera merah putih, bendera warna-warni sudah dipasang di setiap rumah, di setiap kampung, di ujung jalan. Itu mau menandakan bahwa kita semua bersukacita menyambut kemerdekaan masyarakat dan bangsa Indonesia yang ke-75. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, 75 tahun sudah bangsa Indonesia tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Kita patut bersyukur. Dan 75 tahun bahkan lebih sebetulnya ada gereja Tuhan yang usianya sudah 100 tahun di Indonesia ini. 100 tahun lebih. Artinya gereja sudah ada sebelum bangsa ini merdeka. Dan gereja tetap ada sampai dengan hari ini. Lalu sampai kapan gereja akan tetap ada? Kita akan terus berharap sampai Tuhan datang kembali. Sebab tadi kita membaca dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Tuhan mengundang seluruh masyarakat Indonesia dari suku apapun, bahkan seluruh bangsa di dunia diundang untuk masuk ke rumahnya. Rumah Tuhan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, dalam hal inilah mari kita belajar bahwa memang Tuhan sungguh mengasihi dan menerima setiap orang yang mau bertobat dan yang mau datang kepadanya. Kita bisa melihat di dalam Injil peristiwa Tuhan Yesus. Berapa banyak orang berdosa yang disingkirkan oleh para pemuka agama, yang dibenci oleh sesama, tetapi dengan tangan terbuka, dengan senyum, dengan penuh kasih, Yesus menerima mereka. Yesus mengasihi mereka. Bahkan dengan jelas Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Ada orang buta yang buta sejak lahir. Lalu masyarakat menghakimi, dosanya besar sekali. Bahkan orang tuanya, nenek moyangnya berdosa. Tetapi Yesus berkata ini bukan urusan dosa. Bukan orang tuanya, bukan dia, bukan nenek moyangnya. Tetapi supaya kerajaan Allah dinyatakan. Aku menerima dia. Dia sekarang buta, tetapi aku mampu untuk menyatakan pengampunan dan menerima dia sebagai warga kerajaan Allah. Ada lagi kita dengar, kita baca peristiwa Sakeus. Wah, pemungut cukai yang dibenci orang, yang suka menindas orang, yang suka pakai debt collector, yang suka galak, yang suka menganiaya. Ketika dia menyatakan pertobatan, dengan sukacita Yesus mengatakan orang ini juga perlu untuk diselamatkan. Orang ini juga berhak menerima kerajaan Allah. Baru dua. Belum kita lihat peristiwa ketika seorang perempuan yang berdosa dikatakan banyak berzina lalu nangis di hadapan Tuhan. Orang lain mengatakan, lempari batu dia. Yesus mengatakan tidak. Orang yang merasa tidak punya dosa silahkan melempar dulu. Tidak ada seorang pun yang melempar. Dan Yesus mengatakan aku pun tidak. Ada 3 contoh yang menarik. Sebetulnya masih sangat banyak contoh-contoh. Tapi dari contoh-contoh ini mau mengatakan bahwa Yesus menggenapi apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya yang kita baca tadi. Rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa, bagi semua orang. Orang berdosa yang bertobat silahkan datang. Di mana rumah Tuhan? Bait Allah sudah hancur. Tetapi bait Allah yang tetap hidup sampai dengan hari ini adalah tubuh kebangkitan Kristus. Dan tubuh kebangkitan Kristus itulah yang mengaruniakan kemerdekaan kepada kita semua gereja Tuhan. Kita bukan saja merdeka dari bangsa asing, tapi kita juga merdeka dari kuasa alam maut. Dan tubuh kebangkitan Kristus itulah rumah doa bagi segala bangsa. Bagi setiap orang yang mau bertobat, mereka bisa datang kepada Yesus. Nah, tugas kita sekarang apa? Di tengah bangsa yang sudah merdeka, gereja tetap ada, maka tugas gereja Tuhan bukanlah kita berpaku pada gedungnya. Wah, udah lama aku gak bisa kebaktian, duduk di dalam gedung kebaktian. Bukan itu. Gereja adalah kita, saudara. Saya, orang-orangnya yang hidup, yang dinamis, yang terus bergerak, yang terus bekerja. Gedung kebaktian bisa ditutup, tetapi gereja tidak bisa ditutup. Dan oleh karena itu mari kita tetap nyatakan
Di tengah situasi pandemi seperti ini, di mana banyak kebaktian-kebaktian belum dimulai lagi, kita akan tetap katakan rumah Tuhan adalah rumah doa bagi segala bangsa. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi dan menerima segala bangsa, setiap orang yang datang kepadanya dengan pertobatan dan kerinduan untuk hidup dalam karya kasih-Nya. Jadi tugas kita apa? Nah, kita membaca di dalam kitab Yesaya tadi. Ya. Ayat pertama mengatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkan keadilan. Jadi tugas kita yang pertama adalah mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, menegakkan keadilan. Yang ketiga, kita diminta untuk menerima setiap orang yang datang kepada Tuhan. Apakah dia suku bangsa asing? Bahkan di sini jelas-jelas dikatakan orang kebiri, yang dikatakan sebagai orang berdosa. Tetapi dia datang kepada Tuhan dengan pertobatan, dengan kesungguhan, memelihara hari Sabat, hidup dalam tanda-tanda pembaharuan. Maka Tuhan Allah mengatakan, aku akan menuliskan nama mereka di atas gunungku. Jadi bagi Tuhan, orang bertobat dan menyatakan diri sebagai orang yang hidup baru lebih berharga daripada sekedar orang yang beragama, termasuk di dalamnya orang Kristen. Orang Kristen KTP istilahnya, ya, itu tidak berguna. Orang-orang Kristen yang bertanda entah itu di KTP atau di tanda-tanda lain, surat-surat resmi, tetapi yang tidak pernah praktek kehidupan sebagai orang Kristen, namanya tidak akan tertera di dalam gunung Allah. Sebab Allah sendiri yang mengatakan nama-nama mereka akan tertera karena mereka memelihara hari Sabat. Artinya memelihara kehidupan kudus, memelihara kehidupan baik, menegakkan keadilan, menyatakan cinta kasih kepada setiap orang. Oleh karena itu marilah sekarang kita juga belajar menerima setiap orang di sekitar kita yang menyatakan pertobatan. Seorang perempuan, dia masih muda, menikah dengan seorang laki-laki kaya raya. Sementara perempuan ini ya berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Pada dasarnya keluarga laki-laki ini enggak serap, enggak seimbang, enggak sebanding. Apalagi memang dinyatakan ada suku yang berbeda. Walaupun sama-sama orang Kristen, tapi mbok iyao, ya orang Jawa bilang mbok iyao. Bahasa Indonesia saya nggak bisa menerjemahkan mbok iyao itu apa. Ya. Tetapi jelas pada keluarga-keluarga yang menginginkan kalau kamu cari pacar, cari calon istri, calon suami yang setara. Berapa banyak orang tua memberikan nasihat seperti ini? Kalau bisa yang sesuku, apalagi yang setara, pendidikannya setara, hartanya setara, supaya tidak ribet. Karena kalau kamu menikah dengan suku lain, apalagi orang yang lebih miskin, wah repotnya setengah mati. Nanti kamu dibebani. Itu pandangan-pandangan picik yang masih terjadi sampai dengan hari ini. Nah, oleh karena itu ketika seorang laki-laki dari keluarga kaya raya menikah dengan seorang perempuan dari keluarga biasa, keluarga laki-laki ini rasanya tadi dikatakan tidak puas. Entah sudah dirancangkan oleh perancang kehidupan, ternyata mereka baru menikah 5 tahun, punya anak 1, si suami itu meninggal karena kecelakaan. Lalu bagaimana ini dengan istri dan anak? Kalau anaknya dikatakan ini cucuku, pewaris kerajaanku, hartaku, perusahaanku, nama baikku. Tapi kalau ibunya enggak, dia orang lain. Dia bisa dipisahkan. Namanya tidak tertera dalam ahli waris juga enggak apa-apa. Dia orang lain. Dengan berbagai macam cara, saudara-saudara. Keluarga kaya ini akhirnya memisahkan ibu dan anak. Ibunya disuruh pergi jauh, diberi sangu,
Anaknya diambil karena ini anak atau cucu dari keluargaku. Sementara kamu kan bukan. Dalam ketidakmampuan, istri ini akhirnya pergi. Dia tidak mau menerima sangu dari keluarga kaya bekas suaminya ini. Dia pergi begitu saja. Dia berkelana, menangis mencari keadilan hidup. Dia pergi kepada orang-orang Kristen yang dulu menjadi sahabat-sahabatnya. Kepada orang-orang yang sama melayani Tuhan. Lalu ketika dia mengadukan nasibnya, hidupnya, ada yang berkata, aduh kasihan banget ya. Tapi gimana ya, memang keluarga suamimu itu anggak, sombong dan susah diatur. Sabar ya, yang sabar. Lah, disuruh sabar bagaimana? Dia sudah tidak punya apa-apa kok. Dan orang-orang Kristen lain cuma mengatakan sabar ya, kami ikut prihatin dan berdoa, tetapi tidak menyelesaikan masalah. 2 minggu kemudian ketika ada persekutuan doa, ibu muda ini ikut dalam persekutuan doa. Apa yang terjadi? Kasak-kusuk mulai rame di antara peserta persekutuan doa Kristen. Perempuan itu kok enggak tahu diri ya. Sudah diusir. Kok yo masih datang ke sini? Aduh, ini nanti bikin ribut. Lah mertuanya juga kan datang, bekas mertuanya nih nanti datang. Kan tentu rame. Bu ya tahu diri. Dia itu kan sudah diusir. Ya jangan datang ke sini. Pergilah ke gereja lain. Celaka enggak itu. Dan itu keluar dari mulut orang Kristen yang dulu menjadi sahabat, tetapi ketika kekayaan tidak ada lagi bersama dia, maka dia mengatakan perempuan ini tidak tahu diri. Siapa yang sebetulnya tidak tahu diri? Benarkah perempuan janda ini yang tidak tahu diri? Atau kelompok lain yang mengatakan, aku kan masih diterima oleh sang mertua sebagai sahabat, sebagai teman. Kalau dia kan sudah diusir. Siapa yang tidak tahu diri? Kenapa kita harus menyingkirkan orang yang sudah papa seperti itu? Atau paling banter kita hanya mengatakan kasihan ya, tapi tidak ada perbuatan apa-apa, apalagi untuk menerima dia. Wah, nek tak terima di tempatku, aku menyatakan perang dengan mertuanya. Gimana ya? Tidak jarang gereja juga bingung. Kalau kita bisa menerima atau mau menerima orang yang seperti janda miskin ini. Pihak mertua akan berkata, aku tidak lagi memberi persembahan gerejamu. Sana cari sendiri. Biasanya kan aku persembahan banyak. Tapi karena kamu mau menerima orang yang sudah aku usir. Nah, persembahannya tidak lagi untuk gereja ini. Majelis bingung. Aduh bagaimana. Apalagi kalau masanya masa pandemi kayak gini ya. Persembahan serot gak masuk, banyak orang gak persembahan itu. Wah ini dia. Diterima atau tidak janda ini? Diakui atau tidak sebagai anggota kerajaan Allah, anggota gereja Tuhan. Dan ini fakta, bukan apa itu sinetron, bukan drakor, drama Korea, wah ya, bukan. Ini fakta yang terjadi. Ibu itu hanya bisa menangis, aku rindu ketemu anakku. Enggak bisa, enggak boleh. Kan kamu sudah disangoni, salahmu nggak diambil sangunya. Ibunya siapa? Ibunya ya ini, janda ini. Lalu keluarga suaminya ya cuma nenek, cuma kakek, cuma tante, cuma om. Yang berhak sebetulnya adalah ibunya. Tapi inilah drama kehidupan dunia. Orang Kristen tidak lagi mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Untuk bisa menerima sesamanya. Takut, bingung. Nanti kalau diterima, ada resiko-resiko yang harus diambil. Bahkan bukan cuma kelompok 1-2 orang Kristen. Organisasi gereja juga dibuat bingung. Piye nek persembahannya tidak masuk. Persembahannya dia besar loh. Oleh karena itu mari sekarang kita kembali belajar. Memang bangsa ini sudah merdeka. Apakah gereja Tuhan tetap merasakan kemerdekaan dari Kristus?
supaya setiap orang bisa datang dan mengatakan betul Tuhan itu menerima setiap orang yang mau mengalami pertobatan. Karena tubuh kebangkitan Kristus adalah rumah doa. Biarkan semua orang datang kepadanya, meminta belas kasihannya, berdoa di dalam nama Yesus. Jangan kita halang-halangi cuma karena materi-materi, karena jabatan, warna kulit, karena beda pandangan, karena berbeda pola hidup dan sebagainya. Kita seringkali melakukan itu tanpa kita sadari. 75 tahun bangsa kita sudah merdeka. 75 tahun bangsa kita sudah bisa hidup dengan baik, dengan bergereja di dalam kehidupan hari lepas hari. Ada banyak gedung gereja. Nah, apakah setiap anggota gereja Tuhan juga sudah merdeka untuk mengasihi sesama? Jadi mari kita kembalikan pada firman Tuhan tadi. Tegakkan keadilan, taati hukum. Hukum kasih, hukum kasih saudara-saudara. Apakah masih berlaku dalam hidup kita? Menegakkan keadilan, apakah masih berlaku dalam hidup kita? Ini yang harus kita perjuangkan kembali, sebab ada banyak gereja Tuhan yang tidak lagi membuka dirinya supaya rumah Tuhan menjadi rumah doa. Bagaimana dengan janda ini? Kalau kita juga sudah menolak dia, tidak berani terima dia, kemana dia akan berdoa? Apakah dia akan mengalami keputusasaan? Bisa. Apakah kemudian dia akan marah pada Yesus? Bisa. Dan kita akan mengatakan, aduh kenapa imanmu mudah goncang? Ya goncangnya dia bukan karena dia diusir keluarganya aja, tapi juga sikap kita, orang-orang Kristen yang tidak mau menerimanya, menggoncangkan imannya. Mengatakan kenapa saudara-saudaraku orang Kristen juga tidak bisa menerima aku? Apa kesalahanku? Apakah karena aku cuma dari keluarga biasa dan bekas mertuaku dari keluarga kaya? Lalu orang-orang Kristen yang dulu sepelayanan dengan aku juga sekarang menolak aku. Nah, oleh karena itu mari sekarang kita menegakkan keadilan. Kita tetap bersahabat dan menerima janda ini. Kita juga tetap bersahabat dan menerima keluarga bekas mertua. Sama-sama kita kasihi. Dan itu berarti kita menggembalakan kedua belah pihak. Kita tidak perlu ketakutan kalau dari keluarga kaya tadi mengancam, wah saya nggak mau persembahan. Kita gereja yang hidup dari Tuhan. Akan ada persembahan-persembahan lain yang Tuhan wujudkan. Oleh karena itu kita perlu untuk menegakkan keadilan, mentaati hukum lebih utama daripada ketakutan-ketakutan masalah duniawi. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan tadi mengatakan begini. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Berbahagialah setiap anak Tuhan yang melakukan. Jadi kebahagiaan kita ini tidak diukur dari berapa banyaknya teman kita. Tidak diukur dari berapa luasnya tanah yang kita miliki. Tidak diukur dari berapa banyak mobil mewah yang kita miliki. Tetapi kebahagiaan kita diukur ketika kita mampu mentaati firman Tuhan. Saudara-saudara, kemarin saya lihat berita di Metro dan Kompas. Ya. Wah, itu mengingatkan kembali akan seorang terpidana yang pernah punya jabatan istimewa di negara ini. Lalu ternyata hartanya sangat banyak, mobil mewahnya sangat banyak, tapi kemudian dijatuhi hukuman, bahkan seumur hidup ya kalau tidak salah. Sekarang masih dicari-cari kesalahan dalam arti uang negara yang dia pakai dengan tidak tertib, bukan pada jalurnya. Dia punya tanah berhektar-hektar dan rumah mewah, itu akan diambil lagi oleh negara ini, karena itu punyanya negara. Jadi apa artinya?
jabatan sesaat, hidup mewah, mobil-mobil mewah, tanah besar, tapi kemudian dia tidak bisa menikmati. Bahkan seluruh keluarganya pun mungkin tidak bisa lagi menikmati ketika harta itu diambil alih lagi menjadi milik negara. Kebahagiaan kita adalah ketika kita mampu mentaati hukum Tuhan, bisa mengayomi, bisa mengasihi sesama kita, tidak melihat warna kulit, tidak melihat beda kedudukan, jabatan, kekayaan dunia, tetapi semua disatukan di dalam cinta kasih dan pertobatan. Kemudian kita juga bisa melihat firman Tuhan selanjutnya. Kepada orang kebiri, aduh saudara-saudara, ini orang kebiri ini anggap orang berdosa, tapi Tuhan menerima mereka. Adakah orang berdosa di sekitar kita yang bisa kita terima sebagai saudara ketika mereka juga mengalami pertobatan? Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku. Waduh, orang yang bertobat sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan orang asing yang menggabungkan diri. Saudara-saudara ingat, ada tokoh internasional yang ketika ingin menjadi orang Kristen tapi ditolak. Sayang sekali. Oleh karena itu di dalam merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia, sekaligus mengingatkan kemerdekaan diri kita, mari kita katakan Tuhan menerima dan mengasihi setiap orang yang mau bertobat. Dan jadikanlah rumah Tuhan sebagai rumah doa segala bangsa. Tuhan memberkati firman-Nya. Tetap merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami tahu bahwa seringkali kami mengusir sesama kami yang tidak setara dengan diri kami. Tidak jarang pengusiran kami, penolakan kami terhadap mereka terang-terangan, bahkan dengan cara yang keras. Tetapi juga tidak jarang kami melakukan penolakan kami terhadap sesama melalui cara-cara yang halus. Tetapi Engkau tahu bahwa sesungguhnya kami menolak saudara-saudara kami. Ampunilah kami, buatlah kami melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengasihi kami dan Engkau membangun hidup kami. Oleh karena itu ajarkan pada kami untuk kami juga mengasihi sesama dan memberikan kesempatan pada mereka untuk hidup kembali dalam pembaharuan cinta kasih Kristus. Kiranya Engkau menolong kami. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan besar di dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Apakah masalah berkeluarga, ataukah masalah ekonomi, mungkin juga masalah kesehatan, atau masa depan yang masih gelap bagi banyak saudara. Kiranya Tuhan hadir di sana, memberikan damai sejahtera-Mu, membuka hati dan pikiran mereka dengan kuasa Roh Kudus, hingga mereka tahu
apa yang harus mereka lakukan untuk menatap hari esok. Bangkitkan sukacita mereka, nyatakan kemurahan Tuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang terbaring sakit dengan kuasa Tuhan, dengan rencana Tuhan, hingga mereka juga bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut, hiburkanlah. Tubuh mereka bisa lemah, tetapi hati mereka tetap teguh dalam iman kepercayaan kepada Engkau. Dan jika ada saudara-saudara kami yang saat ini sakit, namun susah pengobatan, hiburkan mereka juga, supaya iman mereka juga tetap hanya kepada Engkau. Berikan kepada mereka pencerahan hari lepas sehari. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kami mau bersyukur 75 tahun Engkau sudah karuniakan kemerdekaan. Biarlah bangsa ini juga dimerdekakan dari segala pikiran jahat, dari segala niat jahat, dari segala keterpurukan, dari segala kegelapan. Supaya bangsa ini boleh hidup betul-betul dalam kemerdekaan yang membangun, yang membawa bangsa ini bisa melihat pencerahan yang datang dari Kristus. Kiranya Engkau berkarya di tengah bangsa ini. Berkati para pemimpin bangsa untuk mereka boleh menjadi wakil Tuhan, menyatakan sukacita dari surga. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk pandemi COVID yang belum berakhir di seluruh dunia. Tuhan berkaryalah. Memang kami tidak tahu rencana-Mu di balik semua ini. Dan mengapa Engkau membiarkan virus itu terus berkembang. Tapi kami percaya melalui virus yang ada, ilmu kedokteran pun dibuat semakin maju. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan menolong mereka yang berupaya dan dimampukan untuk mencari obat dari virus ini. Semua terjadi karena rancangan Tuhan yang indah. Kuatkanlah keluarga-keluarga yang kehilangan saudara, anggota keluarga akibat dari COVID-19 ini. Hiburkan mereka untuk terus menjalani kehidupan, menatap masa depan bersama dengan Kristus. Bapa di surga, kami menyerahkan masa depan kehidupan kami, keluarga kami, gereja Tuhan dan bangsa ini bahkan seluruh dunia di dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau tetap hadir dan berkarya di tengah muka bumi untuk menerima setiap orang, untuk mengasihi mereka yang mau datang dan bertobat kepadamu. Hingga rumah Tuhan akan tetap disebut rumah doa bagi segala bangsa. Inilah doa syukur, inilah doa syafaat, dan doa pengharapan yang akan kami akhiri dengan bersama kami menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.
Kini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat, kebaikan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkrah Solo, juga melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Jemaat juga dapat mengumpulkan di sebuah amplop atau wadah persembahan yang diberi tanggal sesuai ibadah hari ini, sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali dilakukan di gedung gereja. Mari kita berdoa sebelum memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengasihi kami dengan limpahnya. Terimalah persembahan syukur kami ini sebagai simbol pemberian diri kami kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita pulang dengan ingat selalu akan firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan segala bangsa yang mengasihi dan menerima setiap orang, dan kiranya kita pun dapat hidup di dalam teladan kasih Kristus. Saudara-saudara, sekarang arahkan hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menerangi dan mengarami dunia ini. Jadilah saksi Kristus yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya.
Sambut dan bawalah berkat Tuhan. Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.